من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. Udah cukup. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Terima kasih Bapak Saiful Herman. Awal yang baik. Sepertinya Pak Saiful Herman ini Qori ya. Tapi sayangnya putus-putus suaranya. Ya. Atau Iya. sama saya saja yang putus-putus. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya, Putus-putus. putus-putus. Sama, Bu. Jaringan, Bu. Mudah-mudahan untuk berikutnya tidak putus-putus gitu ya. Oke, sekarang lanjutkan Bapak Rudi. Ayat berikutnya 285. Ya, Bu. Ada terdengar, Bu? Ada. Ada. Ada terdengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hilang Pak Rudi. Oke, Pak Musril saja. Pak Musril saja. Iya, Bu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Pak Musrizal. Berikut lanjutkan Bapak Afrindo. Iya, Bu. Ayat berikutnya. Dan untuk Bapak Rudi buka surat Ibrahim ayat 40 dan 41 nanti baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
Terima kasih Pak Afrindo. Selanjutnya Bapak Rudi. Surat Ibrahim ayat 40 dan ayat 41 baca. Iya, Bu. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Cukup. Sekarang tolong ambil alat tulisnya. Ambil alat tulisnya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi malam, Bapak saya minta untuk menulis ayat Al-Quran yang saya Terputus, Bu. Iya. Putus-putus, Bu. Hilang suaranya, Bu. Jaringan Ibu kayak. Aduh. Rudi terlempar. Iya. Tadi Pak hujan, Pak. Iya, Hujan. Luar biasa Pak Saiful Herman, Pak Afrindo. Pak Rizal pandai mana. Abi yang mau ada ya. Kok disuruh mengomentari apa yang dikomentari? Masuk Ibu dah. Payah Pak Rudi jaringan. Kamu payah bang. Ibu Pak kayak jaringan juga bang, terlempar ibu nak. Iya. Udah masuk Ibu teh. Masuk ibu. Dah, halo. Halo Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Kedengaran suara saya? Sekarang Jelas udah, Bu. suara Ada saya? Bu. Ada Bu. Jelas ya? Alhamdulillah. Ada Bu. Oke. Jelas Bu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak-bapak menulis ayat Al-Quran, ayat yang saya instruksikan, kemudian saya bisa melihat Bapak dalam proses menulis. Oh, Nah, coba kondisikan. Kondisikan saya menyuruh Bapak menulis ayat Al-Quran dan saya bisa melihat. Jadi Bapak itu tidak menulis tanpa melihat Al-Quran. Ini Pak Rudi bisa Pak Rudi? Jelas suara saya? Jelas suara saya? Bu. Dengar Bu. Jelas. Dengar Bu. Dengar Lagi ya? mengkondisikan Nah, posisi Bu. Oke. Dengar Bu. Oke. Pak Rudi
tulis surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Ya. Al-Ikhlas, Kemudian Bu, 1 sampai 4, Bu. Ya, Bu. surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Kemudian Bapak Saiful Ya, Bu. Herman baca tulis surat Al-Fatihah 1 sampai 4 dan Bapak Afrindo 5 sampai 7 Al-Fatihah. Kemudian Bapak Musrizal tulis surat An-Nasru. Ya. Surat An-Nasru 1 sampai 3. Nah, silakan ditulis tanpa melihat Al-Quran dan seperti saya bisa melihat seperti Pak Afrindo ini nulis. Kalau saya udah, Bu. Pak Musril sudah. Pak Rudi lagi, Pak Saiful. Aduh, Sudah, Bu. komputernya Gimana, nggak Bu, mau kondisinya, dia, Bu? Pak, Bu. Ah, Sudah, Bu. Pak Rudi sudah, Pak Rudi sudah, Pak Afrindo sudah, Pak Musril, Pak Saiful lagi, Pak Saiful belum lagi. Ini komputernya nggak mau dia, Pak, Bu. Oh, Pakai oke, komputer. tapi saya yang jelas Pak Saiful nggak boleh lihat Al-Quran. Ini. Silakan ditulis. Coba diganti dulu latar backgroundnya, Bu. Background asli aja. Iya, iya. Pak Sifat. Coba, santai. Caranya aja nggak ada. Itu sepertinya di belakang Pak Saiful itu meja ya? Enggak, Bu. Ini locker, Bu. Oh, loker. Iya, Bu. Yang hijau itu apa itu? Ini ya penutupnya, Bu. Oh, penutupnya. Oke, oke. Oke, silakan lanjut tulis.
Siap, Bu. Sudah? Nah, sekarang Pak Musrizal, tolong buka Al-Qur'annya. Buka Al-Qur'an dan Pak Musrizal cek berapa yang benar, berapa yang salah, dan mana yang salah tolong digarisbawahi. Pak Saiful sudah? Coba. Sudah ya? Nah, Coba. sama dengan Pak Musrizal. Buka Al-Qur'an. Ya, buka Al-Qur'an. Coba cek. Tolong dikoreksi. Tolong dikoreksi. Berapa salahnya dan yang salah itu tolong digarisbawahi. Nah, tolong digarisbawahi. Kalau sudah selesai mengoreksi, tolong itu difoto dan kirim ke WA. WA grup atau WA pribadi, Bu? WA pribadi Ibu. Ke WA Siap, Bu. Ibu. Ya, Bu. Jadi nanti saya akan saya cocokkan apakah benar sama banyak salah atau benarnya yang Bapak-bapak koreksi. Disilang pakai merah aja enggak apa-apa ya, Bu. Dilingkari, Bu. Di garis bawah saja, Pak. Di Mas, garis bawah saja. Sebab kalau gimana? udah dilingkari, Bu. Maaf, Bu. Sudah terlingkar? Iya, Bu. Oke, silakan, Pak. Nggak apa-apa. Hmm. Sudah, Bu. Ke grup mana kirimnya, Bu? Ke grup log PAI Ke ya. WA pribadi. Oh, WA Ke pribadi. WA pribadi. Coba. WA pribadi. Sudah ya? Iya, Bu. Yang sudah masuk ini Bapak Rudi. Ya, Pak Rudi nih. Salah pencet, Bu. Telepon, Bu. Maaf, Bu. Ini dipoto. Oh. Telepon. Mas, goblok. Udah. Saya koreksi satu dulu ya. Bapak Afrindo. Iya, Bu. Berapa salahnya Pak Afrindo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. K-nya itu sendiri, Bu, tersambung, Ya. K-nya berdiri sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Dalin 1, Bu. Hah? Walad Ya, dalin 1, 6, Bu. 6. 3, 4, 5, 6. Iya, Bu. Ya. Waladhdallin. Dia dipisah. La Ya. dan do dipisah. Benar. Oke.
Dah. Dah, sekarang yang punya Bapak, nanti kita apakan ya. Sekarang punya Bapak Saiful. Bapak Saiful, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. 3 Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, 3 punya Pak Saiful. Kemudian Pak Rudi. Pak Rudi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad, apa salahnya itu Pak Rudi? Itu tadi salah, Bu. Tadi itu alifnya 1, Bu. Cuman karena lupa tadi salah tadi alifnya harusnya 2, cuman tadi 1, Bu. Nah, jadi Oh. saya tambah itu, Bu. Oh itu. Ya. Di Al-Qur'an saya Allahus samad. alifnya di Allahnya itu alifnya 2 1 cuman alifnya. iya, alifnya 1 terbuat 2 gitu, Oh Bu. gitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti 1, 2, 3 sama dengan Pak Saiful. Terus Pak Musrizal. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan. Nah. Ada 1 ya Pak Musrizal? Iya, Bu. Iya, 1. Iya, Bu. Oke. Tertinggal. Melihat dari apa yang sudah Bapak tulis ini, itu yang pertama terkait dengan masalah pembiasaan menulis Al-Quran. Kita sebagai guru pendidikan agama, itu kita dituntut untuk mampu mengajarkan tulis baca Al-Quran. Benar begitu Bapak-Bapak? Bentar, Bu. Iya, Pak. Ya. Iya, Kemudian, nah, itu kan nampak itu ya, bagaimana tulisan kita masing-masing. Ya, tulisan kita masing-masing. Nah, itu tolong diperbaiki. Kenapa? Karena kita spesialis kita itu adalah guru agama. Nah, saya doakan Bapak-bapak ini lulus guru profesional ini, lulus Amin. PPG ini. Ah, Nah, kalau Amin, sudah ya, Pak. menyandang profesional, kan malu kita punya tulisan yang masih amburadul seperti ini ya, begitu. Ya. iya, Pak. Jadi kata-kata terlambat untuk belajar itu tidak ada, Bapak-bapak. Jadi itu mohon diperhatikan. Saya sengaja pilih, kalau dosen-dosen yang lain tadi saya dengar di kampus, itu ayat yang sulit-sulit yang disuruh membaca, hafal juga tidak, ya kan? Hafal juga tidak, itu disuruh menulis. Nah, saya sengaja pilih ayat-ayat yang sudah hafal. Ayat-ayat pendek yang sudah hafal. Nah, artinya apa, Bapak-bapak? Sudah hafal masih ada kita salah. Berarti itu ada yang tersirat di situ. Apa yang tersirat? Yang tersirat di situ adalah ketika kita menghafal, kita lupa memperhatikan hurufnya. Nah, jadi saya pesan sama Bapak-bapak, saya kalau dalam ujian kompre ini ya Bapak-bapak, apakah saya menguji kompre di S1 atau menguji kompre di S2, saya enggak
terlalu fokus pada konten, tapi bagaimana untuk pengamalan. Ya, bagaimana untuk pengamalan. Nah, saya dengar Bapak-bapak mengaji tadi, itu alhamdulillah itu sudah bisa jadi imam keempat-empatnya. Ya, sudah bisa jadi imam keempat-empatnya. Tapi Pak Rudi itu ada yang perlu diperbaiki. Ya, Ya, Bu. tadi Ya, Bu, siap, Bu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya, ada penekanan karena ada tasdid di situ. Ya, Ya, wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, jadi Bapak-bapak tuh mau jadi imam. Imam di keluarganya, imam di masyarakatnya, dan imam di depan anak-anak muridnya. Ketika kita jadi imam, ketika kita yang diikuti oleh orang, banyak pengikut kita di belakang, tuntutan datang kepada kita. Apa tuntutan yang datang kepada kita? Kita harus perfect, kita harus hebat, kita harus pintar, kita harus bisa. Ya, nah, Bapak-bapak ini kalau menurut saya, kalau misalnya apa gitu ya, saya luluskan semuanya yang ikut-ikut PPG ini. Kenapa? Karena jam terbangnya ini sudah banyak, ngajarnya itu sudah banyak. Tinggal lagi dia untuk kuantitasnya saja lagi, kualitasnya apalagi nih apa gitu ya. Alhamdulillah yang PPG sekarang ini yang saya dapat itu alhamdulillah bagus-bagus. Kalau yang selama ini mungkin karena latar belakang pendidikannya ada yang dari Yastis, ada yang dari YKI, ada yang dari macam-macam sekolah swasta. Nah, itu jauh sekali kemampuannya. Tapi yang untuk periode sekarang itu alhamdulillah bagus-bagus begitu. Nah, sekarang yang perlu ditempa oleh bapak-bapak itu lagi bagaimana Bapak-bapak untuk mengkondisikan nanti peserta didiknya ketika menghafal, jangan hafal di mulut saja, tapi hafal sampai pada bentuk tulisannya. Cobalah Bapak praktekkan ketika kita menghafal, yang kita bayangkan itu adalah huruf Al-Quran itu akan cepat hafalnya. Ketimbang kita mendengar ya sebagai mustami' kita tidak tahu bagaimana bentuk huruf. Nah, itu ya. Kemudian Bapak-bapak, saya akan sampaikan kepada Bapak-bapak apa alasan saya menyuruh Bapak-bapak membaca surat Al-Baqarah 284 sampai habis. Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Nah, ayat-ayat yang Bapak baca tadi itu termasuk pada ayat ruqyah. Ya, ayat ruqyah. Jadi ayat ruqyah itu yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua itu Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang ketiga itu adalah ayat kursi. Ayat kursi hafal ya, Bapak-bapak. Hafal, Bu. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Baqarah 3 ayat terakhir ya, dari lillahi ma fis samawat itu sampai ayat terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan Qul huwallah, trikul tadi itu. Ya. Kemudian kita berdoa minta kepada Allah dan kita tiupkan ke tangan, kemudian kita husapkan ke seluruh anggota tubuh kita yang terjangkau oleh kita. Nah, Bapak-bapak, anak kecil kemungkinan nanti ketika di lapangan, ketika di kelas itu bertemu atau ketemu dengan anak-anak yang sedang kerasukan. Nah, Bapak-bapak juga harus sampai ke situ. Kita harus menyikapi anak-anak yang kerasukan itu sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, ajaran agama kita mungkin anak yang kerasukan itu karena kesetanan atau gimana. Nah, apa sikap yang harus kita ambil? Ya. Nah, itu untuk ayat surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Sedangkan ayat dari surat Ibrahim ayat 40 dan 41 itu adalah doanya Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Ya kan? Nah, doa yang pertama itu, ya Allah ya Tuhanku, Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min zurriyati.
Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Dah. Kemudian Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doaku. Kemudian Rabbi ji'alni muqimas sholat, ya Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman pada hari yaumul hisab, pada hari perhitungan. Nah, Bapak-bapak, ini adalah modal bagi kita sebagai seorang guru, ya, modal untuk diri kita terutama kali, diri kita, dan modal untuk kita mengajarkan anak kita. Pada surat Ibrahim itu adalah doa supaya kita tetap melaksanakan sholat. Bapak sudah sholat Isya? Bapak Bu, sudah sholat alhamdulillah. Isya? Sudah Bu. ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ada tidak jaminan Bapak-bapak besok subuh sholat? Enggak, Bu. Itu Bu, tidak ada Bu. Hah? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Kecuali Bu. Allah, Bu. Hah? Ada Tidak ada jaminan? jaminan. Tidak ya? Nggak ada, Bu. Tidak Bu, Kenapa? Kenapa nggak ada jaminan? karena Karena nggak malaikat Israel itu datang kapanpun yang di sini, Bu. Kalau yang sholat itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup, Bu. Orang hidup, Bu. Orang hidup ya. Yang saya pertanyakan itu adalah orang hidup. Kalau sudah meninggal nggak ada kita lagi yang sholat. Kita disolatkan lagi. Ya, Bu. yang saya tanyakan, kita masih hidup, kita sehat walafiat, ya kan? Kemudian Bu. kita sadar, ya. Nah, apakah ada jaminan kita melaksanakan sholat? Tidak. Tidak Bu. Tadi kita nih sudah sholat, saya juga sudah sholat Isya. Nah, kita sudah sholat Isya. Nah, ada tidak besok itu jaminan kita melaksanakan sholat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita tidur itu kan paruhnya mati, Bu. Nah, ulang lagi. Orang mati, orang tidak sadar, orang mabuk, orang gila, ya kan? Orang tidur itu tidak berakal itu. Iya. Dia baru datang akalnya ketika dia sadar. Nah, jadi saya sudah sampaikan tadi, orang yang sadar. Nah, berarti tidak dalam keadaan tidur ya. Nah, orang yang saya tanya itu adalah bapak-bapak itu sehat walafiat. Ya, kemudian akalnya lengkap, tidak sakit, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan gila, ya, tidak dalam keadaan mati. Nah, ada tidak jaminan besok kita sholat? Ada? Tidak? Enggak, Bu. Kalau untuk Tidak, besok enggak ada jaminan, Bu. Tidak Bu. Nah, coba siapa yang menjawab? Kita Kalau tidak untuk bisa menjamin karena apa yang akan terjadi besok tidak ada kita yang mengetahui Bu. Tidak ada jaminan. Tidak ada Kalau- jaminan dan kita Tidak ada. tidak ada kita bisa mengetahui apa yang terjadi besok Bu. Tidak ada jaminan ya? Iya, Bu. Iya, Pak Musrizal katanya tidak ada jaminan. Kalau Pak Saiful ada jaminan, Pak Saiful? Enggak, Bu. Enggak. Argumennya apa? Karena yang namanya kematian bisa datang kapan saja, Bu. Iya, kalau mati kita disolatkan lagi Pak Saiful. Ya, mati kita misalnya sebentar lagi nih, besok disolatkan kita oleh orang lain. Nggak sholat kita lagi. Nah, yang saya tanya itu kalau kita sehat walafiat tidak mati. Kalau Nah, gitu Pak Afrindo bisa apa? maaf Bu. Kalau Kalau Pak Afrindo kita apa jawabnya? Apa argumennya? Kita menjamin yang sehat itu pun enggak bisa, Bu. kalau Hah? itu, Bu. Kalau subuh kita dibangunkan Gimana? kita sehat, maka ada jaminannya kita sholat, Bu. Tapi untuk menjamin besoknya itu kita yang enggak. Apa jaminannya? Kalau kita sehat tentu bisa kita sholat, Bu. Dah. Kita bangun.
Cuman Hah? untuk memastikan kita bangun besok pagi kita Apa nggak benar bisa, Bu. ketika kita sehat kita tentu akan sholat? Belum tentu. Hah? Belum Apa tentu. benar kalau kita bangun, kita sehat, ya kan kita akan sholat? Apa benar? Kan panggilan iman masing-masing orang, Bu. Terlempar Ibu. Ibu ya. La ta'lamuna syai'a. Iza jaa ajaluhum. Saya, Ya, Bu. halo, Halo, Bu. Ya, Bu. kedengaran? Terdengar, Dengar, Bu. Bu. Kedengaran? Ya, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, oke. Nah, ada tidak jaminan kita sholat besok? Kalau kata Ibu tadi kita berbadan Ada sehat, tidak? dibangunkan Allah, diberi kesempatan umur panjang dan kudrahnya ada pada kita, Bu. Insya Allah kita jamin untuk sholat besok, Bu. Insya Allah ya. Ya, Insya jamin Allah. kalau kata Ibu tadi kita diberikan kesehatan dan kudrahnya Allah ada pada kita, Bu, itu kekuatan gitu, Bu. Kalau berhadapan dengan orang pintar ini alibinya benar-benar ya. Nah, oke, itu kata Pak Musrizal. Kata Pak Saiful, gimana Pak Saiful? Bingung jadinya, Bu. Kalau saya tetap kayak tadi, Bu, nggak ada jaminan untuk kita walaupun nanti sehat, walaupun dalam keadaan mana, Bu, karena dalam segala hal satu keadaan itu nggak bisa kita memastikannya, Bu. Oke. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan dari pendapat Bapak-Bapak ini, Bapak-Bapak sepakat tidak ada jaminan gitu ya. Iya. Nah, Ya, Bu. coba Bapak buka kembali surat Ibrahim itu ya. Di dalam Ya, Bu. ayat 40 dan dalam ayat 40 itu karena tidak ada jaminan lah kita untuk tetap menjadi orang yang sholat, makanya kita disuruh berdoa minta kepada Allah. Ya Ya, Bu. Allah, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Dah, karena tidak ada jaminan lah, makanya kita selalu minta kepada Allah. Dah, minta kepada Allah, ya Allah tetap jadikanlah aku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Nah, di situ tersirat kalau kita itu nggak ada jaminannya. Makanya ada hadis Nabi katakan, pagi beriman, ya kan? Sore dalam Sore keadaan kafir. Ya, sore kafir, pagi beriman. Artinya apa? Artinya yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Makanya kita minta ketetapan hati, keistiqomahan hati kepada Allah. Ya. Nah, jadi Ya, Bu. Bapak-bapak, surat Ibrahim ayat 40 itu adalah ayat yang menyatakan kalau tidak ada jaminannya kita itu untuk tetap melaksanakan sholat. Karena tidak ada jaminan itulah makanya kita diperintahkan untuk tetap berdoa. Minta kepada Allah. Ya kan? Nggak tahu. Bapak-bapak pernah dengar cerita ya orang alim pada masa khalifah, dia adalah seorang muazin, ya kan? Kemudian dia adalah sebagai penghafal Al-Quran, yang ketika itu azan belum pakai mikrofon, jadi harus mendaki menara sampai 10 tingkat untuk mengumandangkan suara azan, ya kan? Sampai pada tingkat ke-6 nampaklah oleh dia seorang gadis cantik. Ketika dia lihat ke bawah, apa katanya? Wah, cantik sekali perempuan itu. Apa katanya dari tingkat 6 itu? Saya suka dengan kamu. Saya ingin menikahi kamu. Nah, langsung dia turun dari lantai 6 itu ke bawah.
Apa kata perempuan ini? Apa kata perempuan ini? Saya ceritakan kisah ini. Bapak-bapak, kalau masalah ilmu yang lain saya uji bapak-bapak, ini tanpa saya uji pun bapak-bapak bisa baca. Ya kan? Tapi kalau misalnya ini saya mengingatkan, sebab ini yang sudah banyak yang kering saling mengingatkan ini. Jadi apa kata bapak? Apa kata pemuda ini? Pergi dia ke bawah. Saya ingin menikah dengan kamu. Saya suka dengan kamu. Apa kata perempuan ini? Saya juga suka dengan kamu. Tapi kamu tidak bisa menikah dengan saya. Kata perempuan ini. Kenapa katanya? Karena kita tidak seakidah. Saya Nasrani, kamu Muslim katanya. Terus apa kata laki-laki ini? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menikahi kamu? Ya kita harus seakidah dulu. Kalau begitu silakan kamu pindah ke agama saya, kata pemuda ini. Ya nggak mau, saya nggak mau pindah. Apa kata pemuda ini? Nah, dia memandang begitu enteng dan begitu apanya. Kalau begitu, biar aku yang pindah ke agamamu. Nah, gitu kan? Nah, ketika itu keluar dari mulut pemuda ini, ya kalau misalnya kamu mau pindah ke agama saya, ya silakan. Kita jadi menikah, kata perempuan ini. Ya kan? Nah, laki-laki setelah mengucapkan itu, dia berbalik badan dengan rencana untuk melanjutkan tugasnya sebagai muazin. Ternyata qadarullah, dia tersandung, jatuh, langsung meninggal. Ya kan? Nah, coba teman-teman, coba bapak-bapak bayangkan. Dia adalah seorang muazin, dia adalah sebagai penghafal Al-Quran. Nah, hidayah itu tidak bisa kita yang menjamin. Ya, sholat itu tidak bisa kita menjamin. Yang bisa menjamin itu hanya satu-satunya Allah. Karena tidak ada jaminan kita tetap melaksanakan sholat lah, makanya kita diperintahkan untuk minta kepada Allah supaya tetap menjadi orang-orang yang sholat. Ya, nah jadi teman-teman mahasiswa PPG, ayat 40 itu adalah salah satu ayat yang doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu juga berlaku untuk kita untuk mendoakan supaya mendapatkan anak-anak yang soleh. Apa indikatornya anak yang soleh? Ya, diantaranya adalah rajin melaksanakan sholat. Ya, nah itu. Kemudian pada ayat yang 41 itu adalah birrul walidain yang pertama. Jadi ada 3 di situ. Yang pertama birrul walidain. Bukan, untuk diri sendiri dulu. Bukti itu adab pada diri sendiri. Jadi bapak-bapak, kita itu tidak boleh zalim pada diri sendiri. Buktinya dalam surat Ibrahim itu. Kita dituntut selalu mendoakan diri kita. Yang diri kita ini yang tidak bersih dari dosa. Jadi kita diminta, tetap disuruh, diperintahkan kita minta ampun atas semua dosa yang kita perbuat. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Ya, mendoakan kedua orang tua. Dan yang ketiga itu adalah doa untuk semua mukmin yang ada di muka bumi ini. Nah, bapak-bapak kenal dengan orang-orang mukmin? Tidak ya? Tidak. Nah, begitu sayangnya Allah dengan kita mendoakan orang yang tidak kita ketahui, itu adalah istimewa ibadahnya di hadapan Allah. Nah, artinya apa Bapak-bapak? Ini sebetulnya adalah karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karakter apa? Karakter terhadap agama kita. Nah, di agama kita itu sangat universal sekali. Sangat luas sekali. Tidak ada tandingannya dengan agama lain. Kita memahami agama dan dituntut untuk mengamalkannya. Nah, jadi Bapak-bapak, ketika kita menuntut anak murid, tentu kita dulu yang mengamalkan. Kita dulu kita dulu yang menghafalnya, kemudian kita yang mengamalkan. Ya, nah, itu untuk apa? Itu untuk bidang keagamaan.
Nah, sekarang saya masuk pada bidang perangkat pembelajaran. Bidang perangkat pembelajaran. Nah, sekarang Bapak Afrindo. Bapak Ya, Bu. Afrindo, modulnya yang dipilih tentang apa? Tentang indahnya menghargai dalam keberagaman. PBL. Indahnya saling menghargai dalam keragaman, itu ya? Iya, Itu PBL itu ya? iya, Bu. Apa itu PBL itu, Pak Afrindo? PBL itu, Bu, pembelajaran berbasis masalah, Bu. Ya, PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah PBL. Tidak, maksudnya, Itu nama lain baru. Nah, maksud Iya. dari PBL itu apa, Iya. Pak Afrindo? Maksud PBL di sini bahwa ketika dalam proses pembelajaran, peserta didik dihadirkan sebuah masalah, lalu peserta didik ditugaskan untuk memecahkan masalah tersebut, Bu. Nah, tentang topik indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ah, apa permasalahan yang Pak Aprindo hadapkan kepada anak? Sekarang terkait dengan keragaman ini, Bu, banyak sekali selisih paham antar suku, Bu. Saling membuli antar suku, antar agama saling mengejek warna kulit, mengejek suku tertentu, agama tertentu, maka itu di antara problem yang kita terangkan ke peserta didik, Bu. Sehingga dalam konsep Islam, keragaman itu bahwa kita lita'arafu itu harus saling mengenal dulu, Bu. Mengenal budayanya, mengenal semua adat istiadatnya, agar apa? Dengan mengenal itu bisa tumbuh rasa menghargainya. Keragaman itu musibah ya, apa Afrindo? Tidak, Bu. Tidak. Iya. Tapi kenapa kok diapakan ke dalam PBL-nya? Apanya sesungguhnya yang masalah? Yang masalah itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, Bu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan itu masalah. Nah, sedangkan kenyataannya kita itu beragam. Jangan Pak Afrindo lari ke yang lain. Ini indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kita memang beragam. Iya, Bu. Ya kan? Nah, apa masalahnya sesungguhnya dari keragaman itu? Kurangnya saling menghargai, Bu. Kurangnya saling menghargai. Nah, terus apa yang Bapak Afrindo lakukan terhadap anak didik supaya dengan keragaman itu tidak lagi terjadi kurangnya menghargai? Yang pertama tentu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa semua kita ini tidak ada yang sama di sisi Allah. Allah saja menciptakan kita berbeda-beda, Bu. Seperti di ayat surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling lita'arafu, saling mengenal. Artinya perbedaan itu ada tinggi, ada anak yang rendah, ada hidung yang pesek, ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang putih. Itu kan suatu keragaman yang harus kita terima sebagai sunnatullah, yang ketetapan dari Allah. Maka Allah sendiri tidak ada mengajarkan kita untuk tidak menghargai orang lain. Maka yang harus ditanamkan ke anak, bahwa semua kita ini sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di sisi Allah hanya ketakwaan, Bu. Apa model pembelajaran yang Pak Afrindo pakai ketika PBL ini? Oh, itu menampilkan video pembelajaran, lalu terkait permasalahan yang tentang perbedaan keragaman ini, Bu. Lalu anak-anak disuruh nanti mencatat apa bentuk permasalahan yang terjadi dalam video, apa saja bentuk-bentuk keragaman yang ada dalam video, lalu anak-anak mencatat, nanti dia tampilkan di depan kelas, Bu, apa hasil temuannya dari video yang ditayangkan. Nah, apa permasalahan yang Bapak suruh anak untuk menyelesaikannya? Kan tadi katanya pembelajaran berbasis masalah. Iya, apa masalah yang Bapak hadapkan kepada anak yang Bapak tuntut untuk penyelesaian
berdasarkan pembelajaran yang diberikan kepada anak. Iya. Kalau di video yang saya bagikan di perangkat kan juga ada linknya dibagikan, Bu. Bahwa video itu tentang itu, Bu. Bahwa ada 2 orang anak saling mengejek warna kulitnya masing-masing, Bu. Negro, Irian. Jadi coba Ananda analisa apakah ini boleh kita lakukan atau tidak. Jadi anak-anak mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ditugaskan dalam kelompoknya, Bu. Hanya sebatas itu PBL yang Bapak lakukan? Oh, tentu sesuai dengan sintaknya dulu, Bu. Iya, Iya, hanya sesimpel itu. Sintak yang Bapak lakukan dalam PBL. tidak. Yang pertama tentu kita menghadirkan orientasi masalah pada peserta didik. Setelah kita hadirkan masalah, ada beberapa media yang kita tampilkan lewat video. Yang kedua tentu kita pengorganisasian peserta didik dalam belajar. Artinya kita bentuk peserta didik dalam beberapa kelompok, Bu. Kemudian dari beberapa kelompok itu, kalau saya di kelas ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu diberi tugas. Nah, kemudian yang sintak yang ketiganya, kita membimbing peserta didik secara individual dan berkelompok, Bu. Artinya ketika mereka menyaksikan video, kita berikan bimbingan secara terarah, baik secara individu atau kelompok, Bu. Kemudian sintak yang keempat, kita memberikan penguatan dan menampilkan hasil diskusi anak-anak. Kemudian yang terakhir baru kita berikan analisis dan kita evaluasi proses pemecahan masalah yang sudah didapatkan oleh anak. Oke, oke. Sekarang pertanyaan saya terakhir. Pak Afrindo dari tahun berapa ngajar? Kalau ngajar dari tahun 2016, Pak. Dari tahun 2016. Iya, Berarti pernah mengajar pakai kurikulum dari 2013 ya? pernah, Pak. Kalau menurut analisa Bapak Afrindo, mana yang lebih enak? Mana yang lebih bagus? Yang Kalau lebih bagus bukan dari sisi Pak Afrindonya ya. Iya, Pak. Yang saya minta itu adalah mana yang lebih bagus penanaman nilai-nilai karakter ketika kita mengajar pakai kurikulum 2013 ketimbang kurikulum Merdeka ini. Kalau pendapat saya pribadi, saya lebih suka sebenarnya K13, Bu, dibanding Merdeka. Karena Merdeka ini tuntutannya lebih kepada kayak ice breaking-nya harus banyak gitu. Padahal tidak tepat sasaran kepada konten yang harus kita ajarkan, Bu. Kalau tidak diberi ice Oke. breaking nanti dikira kita nggak merdeka. Padahal kita kan guru agama. Kalau banyak ice breaking tentu jamnya terbatas. Untuk materi kan kami 3 jam dalam seminggu, Bu. 1 jam untuk P5. Jadi kalau dibanyakkan pula ice breaking-nya kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya bersifat untuk memecahkan suasana kelas, dirasa sangat tidak diperlukan, Bu. Kalau K13 memang bagus untuk itu, penanaman karakter yang 18-nya, Bu. Oke, terima kasih Pak Afrindo. Jadi itu sesungguhnya ya Pak Afrindo, Bapak-bapak yang lain juga, kita itu guru yang merdeka. Sekalipun seperti itu formatnya kurikulum merdeka itu, kita punya kemerdekaan untuk menetapkan sikap. Ice breaking-nya cukup 1 kali selama ngajar PAI, boleh kok. Nah, harus ada ice breaking. Saya sudah berapa kali itu, saya kan dosen pengembang kurikulum. Ya, sudah berapa kali saya itu pelatihan untuk kurikulum merdeka. Nah, ada tapi pemahaman kita terhadap kurikulum merdeka itu yang masih minim, sehingga kita punya pemikiran ice breaking itu adalah ciri khas dari kurikulum merdeka. Nah, jadi itu ya. Jadi mohon itu kita harus tegas dan merdeka dalam memilih apa yang akan kita ajarkan sehingga anak kita berkarakter sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang Bapak Musrizal. Bapak Musrizal, apa yang dipilih modul ajarnya? Modul ajarnya Musrizal.
tentang Allah Asmaul Husna, Maha segalanya, Bu. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha, segalanya. PBL juga ya? iya, Bu, PBL PBL juga, juga. Bu. Nah, Ya, bagaimana caranya mem-PBL-kan Allah Maha segalanya itu, Pak Musrizal? juga melihat pada bagian dari Asmaul Husna dalam Allah Maha segalanya itu ada 4 bagian, Bu, 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu Asmaul Husna Al-Ghaffar, Hmm. Al-Afu. Dari keduanya itu kita artikan bahwasannya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Menutupi, dan juga Al-Afu itu Allah Maha Pemaaf. Dan dikaitkan dengan permasalahan yang sering muncul di kalangan anak-anak SD itu, Bu, mereka tuh saling hujat, saling apa, ndak, kadang dibuat geng-geng persiswa itu ndak Hmm. ndak terbuka mereka untuk kalau ada kesalahan ndak memaafkan yang lain gitu, Bu. Hmm. Sementara dalam pembelajaran itu bagaimana kita harus mampu meneladani bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, gitu, Bu. Apa tahapan-tahapan yang Bapak lakukan ketika mengajarkan Allah Maha segalanya itu? Yang pertama tentu dengan memperlihatkan slide PowerPoint ataupun video pembelajaran yang terkait dengan Asmaul Husna ini, Bu, Hmm. dan memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk memahami makna yang terkandung dalam Asmaul Husna itu, Bu. Ini kelas berapa ini, Pak Musrizal? Kelas 6, Bu. Oh, kelas 6. Ya, Bu. Oke. Nah, PBL itu metode, model, atau strategi itu, Pak Musrizal? Model, Bu. Model. Ya, Bu. Model ya? Apa itu model? Model itu uh, uh, instruksi dalam pelaksanaan pembelajaran, Bu. Siapa yang tahu apa itu model? Pak Saiful tahu apa itu model? Strategi. Strategi yang kita uh, satu strategi yang Arti dari strategi apa? Mana yang lebih luas strategi daripada model? Luas model, Bu. Terus model, Bu. Luas Model model ini ya. include di dalamnya metode-metode, Bu. Hah? Kalau di dalam model ini include di dalamnya berbagai macam metode dan juga teori-teori, Bu. Nah, terus apa itu yang model itu? Nah, kalau strategi apa? Strategi lebih kepada kiat-kiat yang kita usahakan supaya pembelajaran ini sampai kepada peserta didik, Bu. Mana yang lebih luas strategi daripada metode? Strategi. Strategi, Bu. Luas strategi. Iya, Bu. Iya. Mana yang lebih luas metode daripada didaktik atau metodik? Kalau Luas metode, nak, Bu. metode. Luas metode. Iya. Tapi yang menyebutkan model itu lebih luas ya. Nah, ini Pak Saiful. Pak Saiful itu pakai baju model apa nih sekarang? Ini aja Pemda, Bu. Pakai Model kemeja. Iya. model kemeja. Pak Musrizal pakai model apa? Masih model kemeja, Bu. Model kemeja juga. Nah, apa ciri-ciri dari model kemeja itu? Punya kerah dan punya gewangnya, Bu. Punya kerah, punya gewang, terus apa lagi? Pakai saku sebelah kiri, Bu. Pakai saku sebelah kiri. Nah, terus kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah strategi. Nah, ini tadi bajunya model baju kemeja gitu ya.
Tadi Ya, Bu. Bapak-bapak sudah sepakat katakan kalau model itu lebih luas daripada strategi. Ya kan? Iya, Bu. Nah, ketika kita sebutkan baju yang dipakai sekarang ini semuanya Bapak-bapak pakai baju kemeja. Model kemeja. Mana yang bagian strateginya? Cara pemakaian kali, Bu. Cara pemakaian. Ya, Nah, Bu. coba siapa bisa? Mana yang bagian dari strategi? Jadinya kalau seperti ini enggak kompres saya jadinya, mengajar saya jadinya ini ya. Kalau seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah. Saya Mungkin hakikatnya Ya. apa yang saya berikan bisa diamalkan oleh bapak-bapak ini. Itu target saya. cara pemilihan gitu, cara pemilihan modelnya, Bu. Cara Pemilihan, Bu. Strategi itulah proses dalam pembuatan baju itu apa saja yang dilakukan oleh tukang jahit? pemilihan Memotongnya, bahan, Bu. memotong. Potong, milih bahan. Memotong, cara memotong. Nah, cara memotong kerah, cara memotong lengan, cara memotong baju bagian belakang, cara memotong bagian depan, itu adalah strategi. Ya, yang model itu adalah keseluruhan, mulai dari kerah, lengan, bagian depan, bagian belakang itu adalah model. Ya, nah, tapi bagaimana caranya memotong kerah, bagaimana menjahit kerah, bagaimana memotong lengan, itu adalah strategi. Ya, nah, apa yang mendukung sampai ke strategi itu ada berbagai macam metode. Cara-cara yang digunakan ketika menggunting itu adalah metode. Apa kata orang tukang jahit sama kita? Cara menjahit lengan tidak sama aja menjahit kerah do. Cara menggunting lengan tidak sama aja menggunting kerah do. Cara menggunting baju bagian depan tidak sama dengan baju bagian belakang. Apalagi baju bagian depan itu adalah dibelah pakai gewang. Ya, nah itu adalah metode. Jadi berbagai macam metode yang dilakukan ketika menggunting baju itu adalah strategi. Ya. Nah, strategi itu terdiri dari berbagai macam metode. Jadi Bapak-bapak, ketika Bapak-bapak nanti mengajar itu, Bapak-bapak itu pakai model ya, modelnya PBL. Nah, di dalam PBL itu ada strategi yang kita mainkan supaya PBL ini bisa terlaksana. Nah, ketika kita pakai strategi didukung oleh berbagai macam metode. Bisa paham Bapak-bapak? Nah, jadi itu ya. Nah, jadi Pak Musrizal, nih pertanyaan lagi, enggak penjelasan lagi nih. Ya, Pak Musrizal. Kan Allah Ya, Bu. Maha segalanya, gitu ya. Nah, apa itu yang diapakan? Apanya yang di PBL-kan? Tentang Allah itu. Apa tugas? Itu kan kalau PBL itu kan pembelajaran berbasis masalah. Masalah apa yang dihadapkan kepada anak kelas 6 itu? Terkait dengan masalah Allah Maha segalanya. Ya, juga tentang perilaku siswa, Bu. Perilaku siswa yang Menurut saya menginginkan Pak Musrizal itu menjawab sesuai dengan apa yang sudah Bapak lakukan. ya, Bu. Ya. Berkaitan perilaku siswa, Bu, dalam kesehariannya itu anak-anak ini sering ngebully, Bu. Jadi sering bully. Kadang dia mudah untuk kalau dalam Al-Ghafar itu kita artinya kan menutupi, Bu. Sementara sifat-sifat anak-anak itu kalau ada kekurangan dari temannya itu selalu diumbar dan diceritakan. Jadi bagaimana kita meneladaninya, tentu yang berkaitan dengan aib atau kekurangan teman-teman harus bisa pula untuk menutupi sesuai dengan arti Al-Ghafar itu, Bu. Kemudian Iya, Bu. Al-Afu. Kalau ya Al-Afu tentang sikap memaafkan, Bu.
kita dituntut menjadi orang yang selalu terbuka hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Sementara kalau pada siswa itu banyak pula yang bergeng-geng, kadang ndak dalam selokal itu ndak berteman, ada juga gitu, Bu. Ya. Hmm. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Musrizal. Sekarang saya Ya, masuk Bu. pada Pak Saiful. Pak Saiful sama ya pilihannya dengan Pak Afrindo. Sama-sama indahnya saling menghargai Iya, itu materinya, Bu. dalam keberagaman. Iya. Iya, Bu. Hmm. Ini PBL juga Pak Saiful. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Nah, sama cara Pak Saiful mem-PBL-kannya dengan Pak Afrindo? Eh, Kenapa saya ambil yang PBL ini, Bu? Karena yang sepemahaman saya, Bu, berkenan dengan PBL ini sesuatu hal yang sangat membutuhkan dari segi pemahaman untuk peserta didik. Sehingga dengan PBL ini, tanpa kita menjelaskan terlebih dahulu, sesuatu Hmm. sudah dituntut untuk menemukannya sendiri, Bu. Jadi Hmm. dengan yang saya lakukan, Bu, itu yang diusahakan dengan membentuk anak dengan metode diskusi, membentuk anak berapa kelompok, lalu Hmm. nanti tinggal ditampilkan uh, ada gambar tentang orang memakai berbagai macam baju keagamaan, ada memakai Hmm. macam baju kedaerahan. Lalu nanti setelah itu ditampilkan juga video dan anak-anak yang setelah dibentuk tadi disuruh untuk mengamati setelah dikenalkan gambar tadi dan juga untuk video ditampilkan suatu permasalahan yang menceritakan tentang adanya uh, antara satu agama itu menjelekkan agama yang lain, nah, seperti itu, Bu. Hmm. Jadi dari situ anak-anak yang telah dibentuk di dalam bentuk kelompok tadi dituntut untuk menemukan apa saja permasalahan yang ada di sana. Setelah itu uh, mereka tuntut untuk berdiskusi. Jadi di dalam mode VBL ini uh, anak-anak yang agak kurang apa jadi ikut terbantu seperti itu, Bu. Jadi Hmm. tidak kalau sendiri biasanya yang cepat-cepat juga, yang lambat kan lambat juga, Bu. Jadi kalau seperti ini diskusi, jadi yang agak lambat bisa terbantu karena mereka sudah sudah berdiskusi di kelompoknya berdasarkan slide atau yang ditampilkan seperti itu, Bu. Hmm. Setelah itu, Bu, Hmm. Oke, lanjut. Masih setelah ada? itu setelah mereka diskusikan nanti dituntut mereka untuk menampilkan apa yang mereka temukan, Bu. Apa yang mereka Hmm. temukan berdasarkan yang gambar yang diamati dan juga video yang mereka amati, dan dituntut mereka itu untuk eh, menyampaikan pendapatnya atau hasil diskusinya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada itu, Bu. Lalu terakhirnya nanti baru dievaluasi dan juga diberikan penguatan materi. Barulah di tahap akhirnya diberikan penguatan materinya, Bu. Itu baru dari sisi sayanya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Saiful, karakter apa? Ada berapa karakter yang bisa Bapak kembangkan tentang eh, indahnya keberagaman itu ketika diterapkan dalam bentuk pembelajaran PBL? Eh, Paham pertanyaan saya? Maksudnya mana, Bu? Ulang lagi ya. Iya, Pak. Karakter apa yang berhasil Bapak kembangkan pada diri anak ketika mengajarkan indahnya saling menghargai dalam keragaman? Pertama, karakter itu mampu dia untuk mengeluarkan pendapatnya, Bu. Yang satu. Hmm. Lalu karakter untuk berani unjuk hasil yang dia buat. Terus kemudian? Eh,
karakter untuk lebih Ini materinya tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. iya Bu. Apa karakternya itu yang terkait dengan masalah materinya? Karakternya mampu menerima dan memahami berbagai macam perbedaan yang ada itu Bu. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful ini ngajar di mana? Di SD 24 Bu, 24 Perpuk Tabing Bu, dekat Lanut Bu. Oh, di Perputabing. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Saiful. Iya. Sekarang Bapak Rudi, silakan Pak Rudi. Pak Rudi. Ya Bu, ya Bu. Oh. Bentar, saya cek dulu. Pak Rudi, tentang Allah Maha sama segala. dengan Mas Rizal. Iya Ya, Bu. sama dengan Pak Mus Rizal. Ya Bu, cuman Oh. yang berbeda Rudi Coba. beranggapan bahwasanya lebih bagusnya kalau Asmaul Husna Al-Ghaffar ini pendekatannya atau modelnya ke PJBL gitu, project gitu. Nah, jadi Gimana? di Apa proyeknya? Coba proyeknya. Nah, jadi gini, Bu. Jadi pertama itu penentuan proyeknya, Bu. Jadi ketika awal masuk kelas, nanti kata Rudi tayangkan kayak video pembelajaran atau PPT tentang penjelasan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad tersebut. Setelah ditayangkan, nanti diberikan penekanan atau penjelasan lebih dalam mengenai Al-Ghaffar, mengenai makna Asmaul Husna yang 4 tersebut. Nah, setelah itu baru kita meminta bersama-sama dengan anak merancang langkah-langkah penyelesaian proyek. Pertama, nanti dijelaskan langkah-langkah yang pembelajaran berbasis proyek ini seperti apa. Lalu disepakati jadwal rencana menciptakan karya kaligrafi ini. Jadi kalau kemarin Ibu memberikan masukan bahwasanya kaligrafi kan agak terlalu berat gitu. Jadi diberikan revisi kemarin kaligrafinya mewarnai saja. Nanti Rudi sudah siapkan contoh-contohnya, tentunya dengan tidak menuntut kesempurnaan yang bagus, dan tentunya sesuai dengan kemampuan peserta didik, lebih ke arah mewarnai gitu. Lalu setelah itu ditentukan minggu depannya kita akan melaksanakan proyeknya. Lalu nanti hari itu juga membuat kelompok karena Asmaul Husnanya ada 4, lalu dibagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu mendapatkan satu Asmaul Husna, nanti dibuatlah Asmaul Husna yang sudah saya sepakati tadi. Lalu yang ketiga penyusunan jadwal pelaksanaan. Jadi pas di hari pelaksanaan itu nanti kita berikan di buku cetak PAI yang dibagikan per siswa itu kan ada penjelasan tentang atau literatur tentang Asmaul Husna tadi. Jadi mereka nanti membaca, memahami bersama secara berkelompok. Setelah itu mereka akan membuat kaligrafi berdasarkan yang ditayangkan nanti melalui PowerPoint ataupun melalui literatur yang lain yang bisa mereka lihat melalui buku cetak itu ada Asmaul Husna, contoh Asmaul Husnanya, Bu. Lalu nanti sebelumnya kita sudah sepakati membawa karton, membawa pewarna. Setelah itu, setelah mereka selesai, nanti akan kita tampilkan hasil karya mereka masing-masing. Jadi proyek itu memang mereka menghasilkan sebuah karya hasil dari kelompok mereka. Seperti itu, Bu. Oke. Dari perangkat yang Pak Rudi buat, itu ada pemahaman bermakna ya? Iya, Bu. Ya, di dalam pemahaman bermakna itu ada 3. Ya. Yaitu 1, membiasakan diri membaca Asmaul Husna. Nah, dari proyek ini, mana yang membuat anak bisa terbiasa membaca Asmaul Husna? As-Samad, Ibu. Iya, dalam proses mana? Proses yang mana yang menuntut anak untuk membiasakan membaca Asmaul Husna?
Itu pas penampilan apa tadi itu, Bu? PowerPoint tadi itu kan nanti kan setelah penampilan video pembelajaran atau video PowerPoint yang sudah di awal tadi. Kan kalau Penentuan. menampilkan PowerPoint kan kita yang menampilkan. Iya. Kan belum ada. Kalau kita menampilkan berarti kita baru yang aktif. Iya. Nah, kalau di sini disebutkan membiasakan diri membaca Asmaul Husna, mana dia prosesnya yang menuntut anak terbiasa membaca Asmaul Husna itu? Pas apa, Bu? Pas dalam proses pelaksanaan membuat kaligrafi itu kan nanti anak-anak nanti buat nanti pengertian dari kaligrafi yang mereka buat tersebut gitu, Bu. Jadi secara tidak langsung mereka mengetahui bahwasanya Asmaul Husna ini adalah salah satu nama yang harus kita baca ketika melaksanakan berdoa. Mungkin sini belum salah satu kelemahan juga belum pernah nampak dalam proses proyeknya Ibu. Nanti insya Allah berdasarkan saran Ibu nanti diperbaiki kembali. Mungkin memang belum menampak dalam prosesnya Ibu. Oke, pertanyaan saya terakhir. Ya, Bu. Dalam pelaksanaan proyek ini ternyata proyeknya proyek gagal. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika proyek gagal itu? Ketika proyeknya, ya, karena kegagalan suatu proyek tersebut tentu berbagai macam masalah atau dan lain sebagainya. Kalau seandainya proyeknya gagal, nanti akan diberikan kesempatan lebih lanjut kepada peserta didik sampai mereka mampu setidaknya untuk mencetak KKTP tadi. Kita bukan terpaku. Kalau diadakan remedi berartinya ya? Iya, Bu. Bukan remedi, Bu. Itu kan proyeknya nanti kan setelah ketika mereka sudah melakukan instruksi yang lain sebagainya itu kan sudah mendapatkan nilai kalau istilahnya KKM itu, Bu. Yang remedi itu kan memang mereka tidak melakukan sama sekali berdasarkan dari kata Ibu Dalam Rahmat dalam benak saya ketika proyeknya itu gagal berarti tujuan pembelajaran kita juga belum tercapai kan gitu ya? Ya, karena proyek yang kita mainkan itu atau proyek yang kita rencanakan itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maksud saya itu adalah kalau proyeknya itu gagal atau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, apa strategi yang Pak Rudi mainkan? Ketika proyek itu gagal, tentu kalau seandainya gagal itu diberikan mereka kesempatan untuk mengulang kembali atau kayak seperti remedi gitu, Bu. Terus kita nggak ada lagi ngajar, anak itu saja yang diremedi. Maksudnya, Bu? Anak saja yang disuruh ngulang, kita tidak ngulang. Tentu ya, Bu. Tentu berarti kalau seandainya gagal berarti ada beberapa kemungkinan. Apa bentuk remedi yang diberikan? Apa bentuk remedi yang diberikan? Bentuk remedi yang diberikan adalah mungkin dalam bentuk tidak dalam bentuk proyek lagi, tapi dalam bentuk karena Asmaul Husnanya ada 4, mungkin diminta tes tes lisan saja, menghafal dan mengartikan Asmaul Husna yang 4 tadi. Jadi secara tidak asal, berarti mereka memahami makna dari Asmaul Husna yang 4 tadi itu. Oke, baik Bapak-Bapak. Selama ini ya Bapak-Bapak, kalau anak itu gagal, kecenderungan guru-guru ini memberikan remedi cukup dengan memberikan soal saja. Apakah itu yang sebenarnya yang kita cari? Tidak, Ibu. Nah, kalau seperti itu berarti kita hanya mementingkan kuantitas, bukan kualitas. Ya, nak? Nah, Ya, Bu. kalau kuantitas, dikasih saja dia soal lagi, kapan perlu soal yang sama dengan yang kemarin itu, yang sudah diulang, itu nak remedi namanya. Itu yang salah kaprah selama ini ya. Ya, yang diremedi itu ya idealnya itu harus kita ulang lagi membelajarkannya. Sedangkan kita kasih pembelajaran yang lengkap, sedangkan tidak dapat oleh anak. Apalagi kalau hanya dengan memberikan soal-soal saja. Disuruhnya loh, emaknya menjawab di rumah. Tiba di sekolah dia giahnya kawa. Ya kan, dapat lu nilai lebih tinggi daripada orang yang asli. Dari otaknya sendiri menjawab. Itu yang tidak benar ya. Tidak benar itu. Kalau hanya disuruh mau ulang balik, Bu, kece Pak Rudi tadi. Tidak seperti itu yang remedi itu ya. Yang remedi itu ya
berarti kita bukan anak saja yang gagal, berarti kita juga gagal. Di mana Iya, letak gagal kita? Gagalnya kita membuat anak paham dari apa yang kita ajarkan. Ya. iya Nah, Bu. baik Bapak-bapak, saya pikir cukup ya. Sudah bisa poinnya saya ambil dari penampilan Bapak malam ini, baik dari membaca Al-Qur'annya, menulisnya, kemudian pertanggungjawaban terhadap materi. Ya, saya pikir cukup pertemuan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Semoga bisa memberikan hasil yang baik. Amin ya Allah. Amin. Oke, saya pikir cukup ya. Ya, Bu. Ya Bu, Ya. terima kasih Bu. banyak. Banyak maaf dari saya. Terima kasih banyak Banyak Ibu. maaf dari saya. Sama-sama Bu. Saya tidak bosan-bosannya minta maaf karena saya takut sekali berurusan dengan Bapak ini di akhirat nanti. Ya, kalau di dunia ini Bapak Ya, tuntut, Bu. saya bersedia dituntut. Ibu nggak maksimal Bu begini-begini, saya bersedia. Tapi kalau di akhirat saya nggak berani. Kenapa? Nggak pandai saya untuk memberikan jawabannya. Amalan saya juga sedikit. Apalagi yang mau saya kasihkan sama Bapak-Bapak. Nah, tapi Bapak-Bapak, pesan saya, ketika kita sudah menjadi guru, beban di pundak kita itu berat. Ya, jangan Bapak-Bapak pandang secara finansial. Oh, saya harus maksimal ketika saya sudah dikasih gaji sekian. Kalau hanya segini, saya udah berapa apa saja. Jangan seperti itu. Karena pertanggungjawaban kita itu akan diminta oleh Allah nanti. Ya. Nah, Ya Bu. semoga kita semua dalam melaksanakan tugas, baik Bapak-Bapak maupun saya, kita melaksanakan tugas itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah. Yang selainnya itu adalah bonus. Bapak-bapak ujian kompres sekarang ini adalah lillahi ta'ala. Insya Allah teman bapak-bapak akan sukses. Ya, lulus dan tidak lulus. Kalau lulus itu adalah bonus, tidak lulus juga bonus. Ya, masih ada sekali lagi kesempatan ujiannya. Sebab bapak-bapak kalau tidak lulus nanti itu ada ujiannya nanti lagi. Ya, ada remedinya lagi, tapi remedinya tidak harus mengikuti PPG dari awal. Tapi cukup dengan mengikuti UP saja. Itu yang lalu. Yang sekarang tak ada perubahan, tidak tahu. Tapi saya doakan semoga yang kelas K2C1 ini lulus semuanya, yang 12 orang ini. Semoga. Amin ya Allah. Baik, Bapak-bapak, saya pikir cukup pertemuan kita. Banyak maaf atas semua kekilafan dan kekurangan saya. Sama-sama, Kita Bu. akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.